ada 3 syarat. Ada berapa? Ada 3 syarat jika satu daerah mau dinamakan dengan kota, mau dinamakan dengan kabupaten, mau ditarik lebih besar ke provinsi sampai ke satu negara. Jika ingin maju, 1. Jika ingin makmur, 2. Jika ingin sejahtera, 3. Semua lapisan masyarakat yang ada di situ, maka syaratnya 3. Terkumpullah 3 ini nanti di surat yang pendek bacaannya tapi padat maknanya. Selain surat An-Nas sebagai surat favorit paling banyak orang Islam saat ini, dan Al-Kautsar yang paling banyak diminati dibacakan oleh imam untuk makmum-makmum sesuai request, juga ada surat Al-Quraisy namanya. Surat apa? Al-Quraisy. Di surat inilah terdapat 3 petunjuk penting yang kalau kita bahas tafsirnya dari para ulama, itu 3 syarat mutlak yang sampai diriset oleh orang-orang di luar negeri. Bahkan orang-orang yang sekarang memiliki teknologi paling maju, paling tinggi, bahkan di antara mereka pun ada yang menggunakannya dengan cara yang merusak, itu kesimpulannya sama. Tidak lepas dari 3 hal ini. Silahkan tanyakan pada para pakar-pakar tentang pakar dunia, baik itu sifatnya global ataupun lokal, pakar keamanan, pakar pertahanan, pakar negara, itu ternyata tidak akan lepas dari 3 hal yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran itu. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita was-sayf. Sekarang perhatikan. 1. Falyabudu rabb hadzal bait. 1. 2. Alladzi at'amahum min ju'. 3. Wa amanahum min khauf. 3 syarat ini diikuti, dilaksanakan, jadi kurikulum, maka kita punya resolusi baru di malam hari ini dari Tangerang Selatan yang akan dijalankan oleh masyarakatnya kuat, kokoh. Jangan tanya tahun baru ke depan lagi, demi Allah saya katakan, kalau betul dilakukan akan berbeda dengan suasana malam ini dan sebelum-sebelumnya. 1. Falyabudu rabb hadzal bait. Satu kota, daerah, bahkan negara bisa kokoh, bisa maju, bisa hebat kalau sisi spiritualitasnya kuat. Falyabudu rabb hadzal bait. Kalau sisi spiritualitasnya kuat, nanti kita terangkan. 2. Alladzi at'amahu min ju'. 2. Kalau ekonominya kuat, rakyatnya nggak lapar. Negara itu akan kuat kalau ekonominya stabil. Ekonominya kuat, rakyatnya nggak lapar, itu akan mendorong kotanya kuat, bahkan negaranya kuat dan mendukung stabilitas. 3. Wa amanahum min khauf. Pertahanan keamanannya pun kuat, militernya kuat, tentaranya kuat, polisinya kuat, TNI, Polri kompak, rukun. Kemudian ekonominya kuat, spiritualnya kuat. 3 pokok ini kalau dijalankan dan masuk dalam dasar atau gatra dalam berkehidupan, bernegara, berkota, Allah jamin. Dan ini sudah diriset oleh orang-orang kekinian. Nah, ini yang kita akan turunkan hari ini. Bagaimana caranya semua kita bisa kompak menyatu dalam kebaikan, resolusi yang baik menurut Al-Quran, dan mengacu pada 3 pokok ini. Siap? Kenapa ini lemas? Siap? Alhamdulillah. Yuk, 1. Falyabudu rabb hadzal bait. Kota yang kuat, yang hebat, akan kokoh, maju, rakyatnya sejahtera kalau spiritualitasnya juga kuat. Spiritualitas ini bahasa Al-Qur'annya disebut dengan iman. Saya ulangi, bahasa Qur'annya disebut dengan apa? Iman. Karena bahasa spirit itu kalau di bahasa Inggris kan ketemunya spirit, sifatnya spiritual. Bahasa Arabnya disebut dengan iman.
Jadi didahulukan oleh Al-Quran iman sebelum ekonomi, iman sebelum militer, iman sebelum bisnis, iman sebelum arsitektur. Karena tanpa iman semua yang dibangun itu sejatinya rapuh. Pintar saja tidak cukup. Pintar tanpa iman, maka kepintarannya akan digunakan untuk merusak. Pengusaha pintar, tapi imannya kosong, maka alih-alih usahanya digunakan pada yang baik-baik, maka muncullah tipikal-tipikal perusak dalam dirinya. Pejabat pintar, bagus, tapi moralnya kurang, imannya kurang, maka kebijakan-kebijakan yang lahir tidak akan memberikan maslahat dalam kebaikan. Rakyat juga begitu, imannya tidak kokoh, maka yang muncul seringkali masalah dalam kehidupan. Maaf, orang mencuri itu pada dasarnya awalnya bukan karena ingin mencuri, awalnya bukan karena lapar, awalnya bukan karena ingin berbuat maksiat, awalnya karena tidak mampu mengendalikan dirinya. Yang membantu kita untuk mengokohkan diri menjadi pribadi yang lebih baik, yang pertama itu imannya. Catat Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 96. Saya akan pelan-pelan. Perhatikan kalimatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau ada satu penduduk di satu kota, bahkan di level desa, imannya bagus kata Allah, lalu iman itu mendorong dia untuk berbuat takwa, saya jamin kata Allah, saya jamin, saya buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi untuk satu kota itu. Iman. Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 82. Lihat. Nanti kita praktekkan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina, kita ngaji pakai ilmu nahwu. Alladzina itu disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Masuknya isim mausul, konjungsi, menunjuk pada objek, kadang-kadang subjek tanpa sekat. Semua, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, jabatan apapun. Kata Allah, kalau semuanya punya iman yang kokoh, mau yang laki-laki, mau yang perempuan, besar, kecil, maaf, yang masih sekolah, yang kuliah, yang ada jabatan, yang bisnis, punya dasar kokoh keimanan dalam dirinya, dan dengan iman itu dia bisa melepaskan dari sifat-sifat buruk. Kita akan bahas nanti. Ulaika lahumul amnu, saya jamin di tempat dia tinggal dan beraktivitas, saya akan jaga ketenangan kota itu. Jadi yang mendatangkan ketenangan itu pada dasarnya bukan kaya dulu, Pak. Jadi ternyata saya ingin katakan, kemajuan, kehebatan bangunan, kehebatan teknologi, tata kota yang bagus tidak memberikan ketenangan di dalam jiwa kalau tidak hadir keimanan yang melekat pada jiwa itu. Itu satu. Jadi kalau seseorang itu beriman, yang Allah berikan anugerah pertama itu ketenangan dulu. Jadi kalau rakyatnya tenang, Pak, wali kota, wakil wali kota, dewan kerjasama, ngaturnya gampang. Yang nggak enak itu kalau nggak tenang. Yang nggak enak itu kalau nggak nyaman. Makanya kalau kita semua ingin mendapatkan ketenangan yang membuat kita nyaman, yang pertama dilakukan, tingkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap? Saya ulang, siap? Alhamdulillahnya kita bersyukur tinggal di Indonesia yang saham untuk kemerdekaannya dipikirkan juga oleh para ulama kita. Kemudian dari semua saham itu turut langsung berjuang di medannya. Orang tua kita itu ikut. Dan semua orang tua kita ini kemudian setelah sama-sama berjuang, sepakat, bahkan kemudian mewakafkan dirinya, berjuang fisabilillah, wujudlah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah. Dasar pertama bernegara, berbangsa ini dasarnya adalah spiritual, yang Amerika nggak punya, Inggris nggak punya. Coba lihat, Jepang nggak punya,
Yang maju-maju itu nggak punya, kita punya. Apa dasar negara kita? Tunggu. Pasal 29 ayat pertama. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Baru dibawa kepada dasar bernegara yang 5 disebut dengan Pancasila itu. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu bahasa kitanya orang Islam, la ilaha illallah, qul huwallahu. Kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah, maka bahasa Qur'annya alladzina amanu, beriman dia. Karena itu dibawa kemanapun nilai iman itu ada. Karena dasar negara. Ini ada tentara kita nih, Sabta Marganya 7. Coba Sabta Marga yang ketiga, Pak. Saya hafal itu. Kami kesatria Indonesia yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Betul, Pak? Jadi tentara itu nomor 4, nomor satunya kami warga Indonesia yang bersendikan Pancasila. Nomor 2 jadi patriot, nomor 3 jadi kesatria, 4 baru tentara. Kapan jadi tentara? Kalau sudah kesatria. Kapan jadi kesatria? Kalau beriman pada Tuhan yang Maha Esa. Yo, ini ada Pak Polisi. Tribrata itu yang pertamanya apa, Pak? Kami polisi Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa dengan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Takwa itu bisa muncul kalau ada iman. Makanya di Quran kalau mau ada takwa mesti ada iman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Kapan ittaqullah muncul? Kalau ada iman. Bawa ke pendidikan. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 menimbang poin yang B-nya. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa serta akhlak mulia. Jadi negara ini sudah hebat. Negara ini sudah luar biasa. Makanya nggak usah aneh-aneh. Ya. Saya ulangi, tidak usah aneh. Tidak usah ada gerakan-gerakan pemikiran mengganti dasar negara, tidak usah. Itu orang aneh itu. Karena yang nanamkan dasar negara itu pun para ulama kita ikut di situ. Tokoh-tokoh bangsa kita ikut di situ. Dan dasar amanat yang pertama itu apa? Meningkatkan keimanan kepada siapa? Tuhan yang Maha Esa. Bahasa Qur'annya apa? Qul huwallahu la ilaha illallah. Nah, ini satu. Cuman sekarang problemnya, ini masalahnya. Bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu? Karena kita berharap alhamdulillah dan insya Allah wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatannya beriman dan bertakwa. DPRD-nya beriman dan bertakwa. Unsur muspidanya beriman dan bertakwa. Rakyatnya beriman dan bertakwa. Pertanyaannya bagaimana mengimplementasikan, mempraktekkan iman dan takwa itu dalam kehidupan bermasyarakat kita. Nggak banyak-banyak, yuk kita mulai. Saya ambil contoh, Pak. Ini satu aja. Kenal Umar bin Khattab? Saya bilang sekali lagi kalau kenal saya pulang nih. Umar bin Khattab satu kali belusukan. Jadi ilmu belusukan itu nasabnya nanti tersambung kepada Umar bin Khattab. Belajar dari Nabi. Jadi kalau Pak Ihsan menemani nanti dengan Pak Wali Kota, Pak Benyamin sama-sama belusukan, itu sedang mempraktikkan sunnahnya Umar dari Nabi. Tapi Umar tidak bawa kamera. Sekarang boleh karena masanya berbeda. Cuman Umar ngupload amalannya, diupload untuk mendapatkan ridha Allah. Jelas? Bukan untuk mendapatkan like dan share-nya para masyarakat. Boleh like dari Allah, boleh share dari malaikat, jadi inspirasi. Umar belusukan hanya untuk mengetes keimanan warganya sampai masuk ke daerah-daerah pelosok di kalangan Baduy. Cuman buat ngetes masih beriman nggak? Sebab Umar paham kalau nanti ada masalah di iman, pasti ini desa saya bermasalah, pasti kota saya bermasalah, pasti akan ada tindakan kriminal yang tidak mudah diselesaikan. Tuh Umar. Maka apa yang dilakukan oleh Umar? Belusukan sampai ke padang pasir, menemukanlah seorang anak kecil sedang menggembala. Perhatikan kalimatnya.
Kata Umar, "Dek, sini. Abang beli ya." Karena nggak kenal Umar. Pemimpin itu tidak harus dikenal. Yang paling penting itu perhatian terhadap rakyatnya. Nggak kenal dia dengan Umar. "Abang beli ya." "Enggak bang, ini bukan punya saya." 1 juta kalau bahasa kita. "Enggak, bukan punya saya." 100 juta. Antum punya kambing 1, ya, itu kambing titipan, orang nitip tolong digembalakan, ada yang nawar 100 juta ya saya beli, dikasih nggak? Aduh, percuma deh saya tanya. Wajahnya udah kelihatan nih, wajah makelarnya begini nih. Saya paham tuh 100 juta saya beliin kambing lagi gitu kan. Saya bawa sisanya, udah paham antum dari wajah kelihatan tuh. 100 juta katanya. "Enggak, bukan punya saya." Kan kamu bisa katakan pada tuanmu, kambingnya hilang dimakan serigala. Kamu untung, bahasa kitanya lah, kamu untung 100 juta, tuanmu nggak menyalahkan. Apa jawabnya? Ainallah. Lalu di mana Allah, Pak, katanya. Allah di mana? Saya ini menggembala ini merasakan diawasi oleh Allah. Tuhan saya memang nggak ada di sini. Tapi yang Maha Kuasa mengawasi setiap pergerakan saya. Fa'inallah. Maka seketika Umar menangis sekaligus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua rakyatnya seperti ini dan merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, demi Allah saya katakan, Pak polisi tugasnya nyaman betul tuh. Tentara kita tenang betul tuh. Sebab tidak akan pernah ada orang masuk ke masjid keluar tertukar sendal, mustahil. Karena dia merasa diawasi oleh Allah. Begitu mau keluar pakai sendal yang salah, dia merasa Allah sedang memperhatikannya. Ya Allah, nggak jadi. Kalau sedang bekerja akan korupsi, ada tawaran dan dia ingat Allah, itu mustahil dia bisa korupsi. Sekarang orang korupsi itu bukan kurang kaya, Pak. Silahkan cek. Kebanyakan yang ditangkap KPK itu orang miskin, orang kaya. Orang pintar, orang bodoh. Yang kurang apanya? Yang kurang imannya, yang kurang moralnya. Jadi saat mencuri itu, saat mengambil itu, bukan karena tidak punya uang, tapi kekurangan moral. Iman itu yang akan menjaga pemiliknya supaya menjauh dari nilai-nilai keburukan. Jadi mustahil ada orang menipu. Mustahil ada maklar kemudian mengambil sesuatu yang tidak dibenarkan. Iman. Pejabat juga begitu. Umar bin Abdul Aziz kedatangan saudaranya, sepupunya atau keponakannya. Masuk ke rumah dinas. Begitu masuk ke rumah dinas, Umar nanya, bin Abdul Aziz, "Kamu masuk ada keperluan?" "Iya." "Keperluan pribadi atau keperluan sebagai rakyat?" "Keperluan pribadi," katanya. Begitu keperluan pribadi, dimatikan lampu-lampunya, dinyalakan lilin dari koreknya sendiri. Sepupunya tanya, "Kenapa langsung dimatikan?" "Karena ini fasilitas negara sedangkan engkau datang dengan keperluan pribadi. Aku tidak ingin dihisab di hadapan Allah karena menggunakan anggaran negara untuk keperluan pribadi." Umar bin Abdul Aziz. Kalau masih ada sekarang, itu mobil-mobil dinas itu tertib. Bung Hatta dulu begitu. Tanyakan pada putri beliau yang masih hidup sekarang. Putrinya sedang kuliah, ingin konsultasi kepada bapaknya, ditawari kertas kop dari negara di KBRI, pengen dikirim ke bapaknya. Bapaknya memberikan nasihat, kalau keperluan pribadi jangan menggunakan kop dari KBRI, jangan pakai fasilitas negara. Bung Hatta. Nah, kalau semua beriman, semua kemudian mendapatkan nilai-nilai kebaikan seperti itu, maka insya Allah terjagalah ketentraman dalam kehidupan kita. Masya Allah. Perhatikan petunjuk nabinya. Di sini semua umat Rasulullah ingin ikut Rasulullah, ingin dicintai Rasulullah. Perhatikan petunjuk satu dari Nabi. Hadisnya hadis Muslim. Catat di Sahih Muslim nomor hadis 1855. Cari kalau punya kitabnya. Rawinya namanya Auf bin Malik Al-Ashja'i. Menyampaikan riwayat dari Nabi SAW. Perhatikan, ini sifat pemimpin dan rakyat yang beriman. Khiyaru a'immatikum
Pemimpin-pemimpin kalian yang terbaik itu, wali kota yang terbaik itu, wakil wali kota yang terbaik itu, DPRD-nya yang terbaik itu, dari pimpinan kodimnya yang terbaik, komandannya, kapolresnya yang terbaik itu. Apa sifatnya kata Rasulullah? Alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Adalah pemimpin-pemimpin yang saling mencintai dengan rakyatnya. Satu. Jadi kalau sudah kita merasakan iman dibimbing oleh Nabi. Kalau sudah menyatu, ada yang mimpin, antum yang dipimpin, antum yang berusaha, antum yang di atas punya kebijakan, yang di bawah menjalankan. Sifat pertama karena ada iman itu, bersifatlah saling mencintai. Kalau tidak kompak, tidak ada rasa cinta, jangan pernah mendambakan kemajuan dan ketenangan. Bagaimana pimpinan bisa mengatur kalau antum sendiri nggak cinta pimpinannya? Bagaimana pimpinan bisa dicintai kalau nggak ada sifat-sifat saling mencintai di dalamnya? Maka bagaimana itu bisa terwujud? Teruskan hadisnya. Tusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Untuk memupuk rasa cinta itu, maka kalian mendoakan para pemimpin itu dan pemimpin pun mendoakan rakyatnya. Walaupun mungkin sebelumnya beda pilihan, kalau sudah jadi ada yang pimpin, doakan. Jauhi celaan. Jauhi prasangka yang buruk. Yang pertama dilakukan minta kepada Allah. Ya, apa di antara doanya? Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, berikan hidayah, bimbingan dan kebaikan kepada para pemimpin-pemimpin kami. Yang mungkin dengan hidayah itu yang kurang baik dibimbing jadi baik. Yang mungkin dengan hidayah itu tiba-tiba ketemu ulama yang baik dibimbing menjadi baik. Kalau kemudian doa terus dipanjatkan, bukan mustahil menggetarkan aras yang dengan getaran itu menjadikan orang-orang ini berubah menjadi baik, dan dengan itu lahirlah kemuliaan-kemuliaan. Umar itu sebelum masuk Islam dan jadi pemimpin, silahkan cek biografinya. Mabuk 5 kali sehari. Ayat mirasantika itu turun terakhir Al-Maidah 90 sampai 91 itu karena pertanyaan Umar pada Rasulullah. Sebelumnya mabuk 5 kali sehari. Dan di zaman jahiliyah, mabuk 5 kali sehari itu yang paling amatir. Bagaimana Umar bisa masuk Islam? Padahal begitu bencinya dengan Nabi. Begitu tidak sukanya dengan Rasulullah. Bahkan pernah mengancam akan membunuh Rasulullah. Doa Nabilah yang menembus arsy. Yang meminta kepada Allah, ya Allah, berikan hidayah kepada ihdal umaraini, satu di antara 2 Umar. Hidayah itulah yang menghunjam pada diri Umar, membimbing Umar untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hanya karena mendengar 2 huruf dari Al-Quran. Cuman 2 huruf masuk Islam. Taha, bum, ada getaran pada jiwanya. Ini bukan bahasa manusia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Antum baca Yasin khatam tiap malam Jumat masih begitu-gitu aja tuh. Al-Kahf khatam begitu-gitu aja. Umar cuma 2 huruf, Toha, masuk Islam. Langsung deklarasi, siapa yang berani mengganggu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berhadapan dengan saya. Apa yang terjadi setelah itu? Nabi wafat, diangkat jadi pemimpin. Kita tidak tahu. Boleh jadi di antara sekian orang-orang yang dipandang kurang baik itu dengan doa yang kita panjatkan, Allahu Akbar, jadilah dia berubah menjadi orang yang sangat baik. Sepakat insya Allah? Jadi pulang dari sini, kalau menginginkan Tangerang Selatan itu jadi kota yang maju, kota yang bagus, kota yang baik, maka yang pertama harus dilakukan saling mencintai antara pemimpin dan masyarakatnya. Babnya apa? Babnya doakanlah dalam setiap sujud-sujud dan pasca sholat kita. Pemimpin mendoakan, rakyat mendoakan, maka ditambahkanlah mahabbah dalam setiap jiwa-jiwa di tempat itu. Paham? 2, saya cepat. Jaga sholat. Saya ulangi, jaga sholat itu satu-satunya ibadah yang disampaikan dalam Quran khusus untuk melatih iman, menjaga iman, menguatkan iman. Saking pentingnya sholat hubungan dengan iman, kalimat iman pertama di Quran diletakkan kemudian disandingkan dengan sholat. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Al-Baqarah ayat 143,
Salat disebut dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Demi Allah saya katakan, kalau salat ini dijaga, maka apa yang pertama Allah berikan di lingkungan masyarakatnya, semua kegiatan tindakan kriminal akan ditekan oleh Allah sehingga tidak ada satupun celah bagi masyarakat untuk berbuat sesuatu yang menyimpang. Apa dalilnya? Quran surah ke-29 ayat ke-45. Itulah sebabnya amalan pertama yang Allah turunkan pada Rasulullah bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, untuk merubah kegiatan dan sifat jahiliyah menjadi khairu ummah, menghilangkan perampokan, menghilangkan pembegalan, menghilangkan perzinaan, menghilangkan kriminalitas. Ibadah pertama yang Allah perintahkan salat. Innas salata tanha 'anil fahsya wal Enggak ada keburukan kecuali sumbernya dua. Satu, fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, zina, selingkuh, LGBT, homoseksual, lesbian, pornografi, porno aksi, kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Kalau sholatnya dijaga, itu hilang dengan sendirinya. Saya ulang, kalau sholatnya dijaga, itu hilang dengan sendirinya. Karena sholat itu amalan untuk mengaktifkan iman. Jadi kalau antum mau mengaktifkan handphone kan dipencet dulu ya, turn on, keluar kan, tik, keluar sinyal kan. Nah kalau di dalam pribadi iman gitu, supaya keluar sinyal imannya, bagaimana cara mengkliknya? Sholat. Jadi kalau kita tunaikan sholat, Allahu Akbar, iman sinyal muncul. Makanya panggilan sholat itu sama dengan panggilan iman. Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Orang beriman itu kata Allah gampang ngeceknya. Kalau dipanggil mendengar nama Allah, kalau dia dengar nama Allah, ada getaran dalam hatinya. Kapan diperdengarkan nama Allah? 5 kali dalam sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setiap pergantian waktu diperdengarkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah adzan, ada konfirmasi. Kalau nggak ada iman, nggak akan peduli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa nih? Gede banget suaranya, kecilin dong. Itu nggak ada iman. Tapi kalau kita pengen ngecek iman, dipanggil sholat, iman muncul. Kalau pengen ngecek imannya sedang kuat atau lemah, gampang. Subuh besok jam berapa? Saya ulang, subuh besok jam berapa? 4:45 misal. Waktu wilayah Tangerang Selatan. Kalau antum dipanggil 4:45, Anda dipanggil dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu bangun, sudah adzan nih, langsung wudhu siap sholat. Itu iman ibu standar. Kuat tidak, lemah tidak. Standar. Karena merespon pas dipanggil. Di kota jam masuk jam 7, datang jam 7, standar kan? Tapi bapak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4:45, jam 4 sudah bangun. Sebelum dipanggil sudah siap-siap. Sudah menyiapkan diri, tahajud sebelumnya, istighfar sebelumnya, iman kuat. Demi Allah Pak, kalau masyarakat Tangerang Selatan yang muslim-muslimnya ini, sholat subuhnya terjaga, sebelum azan sudah datang ke masjid, demi Allah saya katakan, punya kegiatan 40 hari aja jamaah di masjid. 40 hari aja jamaah. Setelah itu terserah. 40 hari. Kalau bisa subuh dan isya sekaligus. Subuh. Jaga subuhnya dulu. Kalau antum bisa subuh konsisten di masjid 40 hari aja, antum akan berubah jadi orang baik. Kriminal akan berkurang. Itu sudah diriset, sudah dibuktikan. Gak percaya silahkan. 2, saya cepat, mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dan akal. Maaf, mencuri mungkar. Merampok mungkar. Korupsi mungkar. Bahkan sampai tingkat tertinggi membunuh, berzina, dosa besar, itu mungkar. Membunuh mungkar. Saya tanya sekarang, pembegalan itu, perampokan masih sering terjadi tidak? Korupsi sering terjadi tidak? Pembunuhan? Saya paling kesal luar biasa. Saya ini Pak Ibu, mau tidur saya baca Quran, baca berita, itu minimal 5 yang saya baca, 5 portal.
plus yang luar negeri. Kemudian bangun tidur pun setelah Quran dan sebagainya, saya baca lagi tuh. Tiap hari saya baca. Silahkan cek kalau nggak percaya. Portal berita manapun. Sekarang 85% beritanya isinya kriminal semua. Mungkar ini tidak akan muncul kalau kita menunaikan sholat. Berarti yang masalah keimanannya. Bukan masalah kurang uang. Bukan masalah kurang hebat. Bukan masalah kurang kuat. Kurang moral, kurang iman. Ini yang perlu kita bangkitkan sekarang ini. Karena itu saya ajak semuanya, siap insya Allah? Siap insya Allah? Jadi tinggal dilihat tuh iman kita dipertaruhkan. Urusan mata diatur, lisan diatur, kaki diatur. Kalau ini kita praktekkan dengan keimanan yang benar, tentram kehidupan masyarakat. Makmur. Tinggal masuk bab berikutnya. 1, maaf Pak. Alladzi at'amahum min, jangan sampai rakyat lapar. Saya ulang, jangan sampai rakyat lapar. Sebab kalau sudah lapar, setan mudah provokasinya. Apalagi kalau sudah lapar, iman gak kuat, itu paling bahaya. Didrokin, doktrin cepat. Sekalipun pakai agama, itu paling cepat. Kata Nabi, kelak di hari kiamat, itu akan datang orang yang dihisab. Ini di hadis Muslim nih, riwayat Abu Hurairah. Saat dihisab itu ternyata kelihatan rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat. Tapi saat yang bersamaan yang mengagetkan, dia membawa dosa yang suka mencela. Qadzafa hadza, suka menuduh. Wa daraba hadza, senang berselisih. Ini yang paling saya garis bawahi. Wasafaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah membawa nama imannya. Allahu Akbar, tembak. Allahu Akbar, bom sini. Maaf saya tanya, kejadian nggak sekarang? Hati-hati. Nabi udah ingatkan jauh-jauh hari. Itu orang yang terlibat pada tindakan demikian, ini mesti diviralkan hadis ini supaya sadar. Kalau hadis dipraktekkan, insya Allah teror-teror itu akan hilang, provokasi akan hilang. Sebab tidak akan mungkin ada orang Islam yang beriman melanggar ketentuan Rasulnya. Kalau ada orang merencanakan demikian, ini belum apa-apa nih, baru sholat kemudian mencela, itu pahala sholatnya langsung diambil, dipindahkan kepada yang dicelanya. Apalagi melakukan tindakan yang lebih dahsyat, menembak, membunuh, membom, dan mengatasnamakan nama Allah. Allahu Akbar, tembak, Allahu Akbar, bom. Itu luar biasa dosanya. Pindah ke surat An-Nisa di ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Maaf, kalau ada orang sengaja merencanakan pembunuhan, hati-hati. Ancaman pasalnya tinggi. Sengaja, apalagi korbannya beriman, maka dia akan ditempatkan kalau tidak tobat di kafling neraka jahanam. Kekal tidak keluar. Allah murka kepadanya, dilaknat ia, dan dijanjikan mendapatkan siksa yang berlipat. Udah masuk neraka jahanam itu sudah berlipat, disiksanya berlipat lagi. Tapi ada yang terjadi itu. Masuknya lewat mana? Lewat doktrin. Kapan itu masuk? Karena lapar. Kebanyakan kejahatan terjadi itu asalnya adalah lapar. Tuntutan ekonomi. Maka amanat dari Al-Quran, setiap kota, setiap tempat, kabupaten, negara, jangan sampai terjadi rahmatnya lapar. Kalau lapar mudah diprovokasi, lapar mudah didoktrin, sehingga timbullah banyak kekacauan di tempat itu. Maka bagaimana caranya, Pak? Islam tidak hanya menyoal tapi mendatangkan solusi. Maka turunlah kemudian ayat-ayat tentang penguatan ekonomi. Pertama, zakat. Khudz min amwalihim shadaqah. Orang-orang kaya yang muslim, kata Quran, mesti sadar zakat. Bagaimana menyadarkan mereka? Pemerintah turut andil di sini. Bikin peraturan, sekarang ada Basnasnya, tapi bikin hukum yang mengikat supaya zakatnya bisa keluar. Nah, cara menarik zakat dan menyalurkan zakatnya pun mesti benar. Ini poinnya nih. Nanti saya berikan rahasia bagaimana cara meminta kalau sedang merasakan kekurangan. Caranya bagaimana? Kata Nabi, khudz min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Tu'khadhu min aghniyaihim, data Tangerang Selatan. Berapa mustahiknya? Kalkulasikan berapa zakatnya dapat didapatkan. Setelah itu apa?
kumpulkan mitigasi wilayahnya Tangerang Selatan. Wa turaddu ala fuqaraihim, himnya Tangerang Selatan. Jadi fokuskan dulu zakatnya wilayah Tangerang Selatan, lebihnya baru setorkan ke pusat. Jangan sampai dikumpulkan di Tangerang Selatan dapat 5 miliar, disetorkan ke pusat. Ini butuh ngajukan 1 miliar, dapat cuma 500 juta. Selesaikan dulu di sini, mitigasikan. Ini kota Tangerang Selatan berapa kecamatan? Berapa yang dibutuhkan di sini? Berapa yang diperlukan ini? Apa yang dibutuhkan di sini? Dari 8 golongan, berapa fakirnya? Berapa miskinnya? Berapa orang yang terlilit utang? Berapa madrasah yang belum dibangun? Berapa orang-orang yang butuh beasiswa? Dipetakan semuanya, dialirkan sesuai kebutuhannya, nyampe. Terakhir yang ketiga dan kita akan tutup, kita support TNI Polri-nya. Wa amanahum min. Karena itu TNI dan Polri mesti manunggal bersama rakyat dan harus dekat dengan ulama, jangan dipisahkan. Dan kita mesti jaga, jangan sampai diadu-adu nih, TNI dengan Polri diadu, TNI Polri diadu dengan masyarakat. Kita mesti jaga, kokohkan. Tolong ingat-ingat perjuangan orang tua kita dulu, siapa yang berkorban sebelum ada seragam itu, dengan darah, keringat, air mata, dengan teriakan Allahu Akbar. Jangan biarkan peluang orang-orang ingin mengacau itu hadir dalam kehidupan kita. Kita bantu kuatkan, jaga keamanan, dan didoakan bapak-bapak ini supaya amanah dalam tugasnya. Karena dihisab dengan seragamnya. Dihisab dengan seragamnya. Kalau sudah polisinya beriman, rakyatnya pun gak usah takut dan gak akan melanggar. Ini lalu lintas sudah ketakutan. Melihat ada polisi, wis, prit, berhenti, motor berhentikan. Kenapa Pak? SIM ada? Ada. STNK? Ada. Tahu ada lampu merah di situ? Tahu Pak. Kenapa masih melanggar? Saya nggak tahu, ada Bapak. Saya bingung kalau di jalan orang lihat polisi itu udah ketakutan sendiri gitu. Kayak orang jatuh cinta, deg-degan tidak karuan tuh. Kalau semua pakai iman nyaman, kalau salah ya katakan salah. Jadi kalau kitanya jujur, kitanya pakai iman, Allah juga gerakkan dengan nilai-nilai keimanan. Itu yang dan kita dorong dengan doa.